Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita mulai waktu yang kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bola pagi
percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Yesus kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Allah kita, Tuhan Allah kita. Betapa hebat. Come on. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 44 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 44 ayat 26. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh orang Yehuda di segenap tanah Mesir. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan ini sungguh menyatakan suatu keadaan yang sangat mengerikan. Karena apa? Firman Tuhan tidak lagi diperhatikan oleh orang Israel. Seperti yang lalu juga sudah saya sampaikan. Kalau kita buka di dalam Yeremia pasal 33, bagaimana Israel tidak lagi memperhatikan Tuhan, tidak lagi memperhatikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di sini dikatakan, demi Tuhan Allah yang hidup, Israel tidak lagi memperhatikan. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai segenap orang Yehuda. Dengarkanlah firman Tuhan, hai segenap orang Yehuda. Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, dengan firman Tuhan kita akan memiliki kepastian dalam hidup ini. Di dalam dunia ini kondisi tidak menjamin, tetapi firman Tuhanlah yang akan memberikan kepastian hidup. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Matius 24 ayat 35 katakan seperti itu. Tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan itu hidup dan tetap akan ada sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah kepastian apa saja yang dijamin oleh firman Tuhan.
Tuhan memberikan satu kepastian di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kepastian akan masa yang akan datang. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita masih terlalu melihat masa lalu kita, dicekam oleh masa lalu kita. Kita hidup hari ini tetapi masih terikat, terjajah dengan masa lalu kita. Bapak Ibu sudah sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan memberikan kepastian untuk kita bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baru dan indah. Berarti masa lalu kita yang pahit, masa lalu kita yang menyakitkan, akan Tuhan ubah menjadi hal yang indah di masa yang akan datang. Itulah sebabnya saya katakan masa lalu adalah sebuah pelajaran. Jadikan itu suatu pelajaran dan tinggalkan. Firman Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Jangan kita melihat ke belakang. Sebab Tuhan ingin memulihkan kita di masa sekarang. Kepastian yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kepastian tentang hari ini. Kita percaya bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ya. Kalau hari ini kita cemerlang, itu karena Tuhan yang menyertai kita. Seperti yang lalu sudah saya katakan, janji penyertaan Tuhan. Persoalannya bukan di mana kita sedang berjalan, bukan juga apa yang sedang kita jalani, tetapi dengan siapa kita saat ini berjalan. Ya, dengan siapa saat ini kita berjalan. Firman Tuhan menjamin kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dari hari ke hari untuk memberikan kemenangan. Hal yang ketiga, kepastian tentang hari esok. Ya, bukan hanya hari ini, tetapi juga hari esok, hari yang akan datang. Ketika orang mencari ramalan, ya, mencari tahu bagaimana hidupku di masa yang akan datang, hari esok bagaimana nasibku, menggunakan banyak kuasa-kuasa kegelapan, lewat dukun, paranormal, ya, tujuannya untuk mencari tahu bagaimana hidupku hari esok. Datang ke sana untuk mencari tahu bagaimana hidupku besok. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu luar biasa. Ya. Janjinya, aku ini menyertai kamu sampai kesudahan alam. Firman Tuhan menjamin kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita untuk memberikan kemenangan. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau kita mencari kerajaan-Nya serta kebenaran-Nya, dan itu kita utamakan dalam kehidupan kita, ya, itu kita utamakan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan akan berjalan menyertai kita. Hal yang keempat, yang terakhir, Tuhan memberikan kepastian kepada kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dunia percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan adalah kuasa yang tidak dapat ditundukkan. Dunia mempercayai hal itu. Kuasa-kuasa itu tidak bisa ditundukkan. Ya, tidak bisa ditundukkan oleh siapa? Oleh kita, ya. Karena kita memang tidak mempunyai kuasa.
Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, kita mengizinkan Dia untuk berjalan bersama dengan kita, sesuai dengan janjinya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kuasanya akan menyertai kita. Karena itu, orang yang hidup di dalam keinginan duniawi, ya, keinginan-keinginan dunia, dan percaya kepada hal-hal yang berbau mistik, sajen-sajen, supaya kuasa kegelapan itu bisa tenang. Kalau aku memberikan sajen, kegelapan itu akan semakin senang, dipuja, dan manusia kehilangan kuasa Allah. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan memberikan satu kepastian untuk melawan kuasa-kuasa itu, yang bagi orang lain dikatakan itu sulit, tidak mungkin, berat. Tetapi ingat, siapa yang ada di dalam kita? Roh Kudus. Siapa yang ada di samping kita? Tuhan Yesus. Dan siapa yang ada di depan kita? Bapa sendiri. Berjalan bersama dengan kita. Dia akan melawan, menghalau semuanya itu. Saya pernah sampaikan ketika saya naik kendaraan, saya berdoa, Tuhan, kalau aku sedang naik kendaraan seperti ini, malaikatmu ada di mana? Tuhan menjawab, ada di depan kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, itu satu pernyataan yang Tuhan berikan kepada saya waktu itu. Saya terkejut dengan jawaban itu. Satu bukti bahwa Tuhan benar-benar menyertai setiap anak-anaknya. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, dan Dia akan menghalau segala penghalang yang ada di depan kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kuasa Tuhan ada atas kita, dan kita dapat melawan kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini kita berhadapan dengan meja perjamuan kudus. Pada malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, diambilnya roti dan dipecah-pecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu makan, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan diambilnya cawan minuman sambil katanya, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi keampunan dosamu. Setiap kali kamu minum, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Dan ketahuilah, sejak hari ini aku tidak akan lagi minum air anggur sampai kita semua berkumpul di dalam kerajaan Bapakku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau masih tetap setia menyertai kami anak-anak. Engkau berjanji, Engkau menjamin, memberikan jaminan hidup bagi kami di masa yang akan datang. Engkau sendiri yang menyertai kami melalui perjamuan kudus pada hari ini, membuktikan bahwa Engkau tetap setia menyertai kami, dan kami menghargai korban di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu ya dan amin.
setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan bumi, Janjimu janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, dan kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan situasinya, keadaan bangsa dan negara kami ini, banyak wabah, banyak bencana Tuhan, tapi Engkau mengizinkan segala hal itu Tuhan, untuk meringatkan kami lebih mendekatkan diri dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati pemimpin kami, presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya, dan semua aparat, sampai RT RW Tuhan. Berilah kekuatan, damai sejahtera-Mu melingkupi mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang kelimpahan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan gereja GKII di Canggiran Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan melindungi, menaungi, dan melindungi untuk segala hal. Engkau akan menjauhkan dari mara bahaya Tuhan. Dan kami serahkan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun, melindungi, memberi kesehatan dan anugerah damai sejahtera-Mu melingkupi Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Dan kami serahkan jemaat GKI Canggiran di mana tempat berada Tuhan. Engkau akan melindungi, menaungi, Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan dan kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau sudah melindungi kami, menaungi kami. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir untuk kami Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom,